Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Ini kompetensi dasarnya menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Sedangkan untuk prakteknya mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Apa arus bolak-balik itu? Dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan alternating current atau biasa disingkat dengan AC atau AC ya, AC, alternating current, adalah arus listrik di mana besar dan arahnya arus itu berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus arah, di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida, karena ini memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi spesifik tertentu yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya bentuk gelombang segitiga. Jadi AC itu bisa berbentuk sinusoida, bisa berbentuk segitiga gelombangnya, atau bentuk gelombang segi empat yang disebut dengan square wave. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada berbagai macam bentuk gelombang. Nah, untuk DC itu yang merah ini mendatar direct, ya, langsung direct current biasanya DC. Sedangkan alternating current atau AC itu yang warna hijau. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana rangkaian AC itu atau DC dihubungkan dengan hambatan. Seperti ini gambar hambatan, ya. Ini macam-macam hambatan. Kemudian jika dihubungkan dengan kapasitor, ini macam-macam kapasitor, modelnya seperti ini. Dan dengan induktor yang modelnya seperti ini. Oke, mari kita simak rangkaian AC dan DC menggunakan simulasi dari PET Colorado. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana jika sumber tegangan DC, yaitu baterai, dan juga sumber tegangan AC itu jika dihubungkan dengan hambatan, dihubungkan dengan kapasitor, atau dihubungkan dengan kumparan atau induktor. Ini kita coba dulu kalau dihubungkan dengan lampu bagaimana. Nah, ini. Maka jika dihubungkan dengan lampu, baterai itu akan menyebabkan bola lampu ini akan menyala. Dia akan menyala dengan garis-garis kuning ini. Kemudian di sini ini ada alat namanya ampere meter. Kalau misalkan saya letakkan di sini ampere meternya, dia akan menunjukkan arus pada nilai tertentu ini. Arus pada nilai tertentu ya. Oke. Nah, di sini arusnya hampir 1 ampere. Kemudian jika ini saya hubungkan, ini adalah voltmeternya, saya hubungkan di sini, yaitu tegangan antara ujung-ujung lampu, ini lampunya, dengan yang ini adalah yang mengalir ini, elektron mengalir dari kutub negatif melewati lampu kemudian menuju kutub positif. Kalau ini saya klik sebelah kanan ini, maka aliran elektronnya tidak terlihat ya. Oke, kalau kita perhatikan jika dihubungkan dengan lampu sumber tegangan DC, maka dia akan menyebabkan lampu menyala terus-menerus. Di sini pada ampere meter menunjukkan angka tertentu dengan garis lurus mendatar. Artinya ini adalah konstan. Kemudian untuk tegangannya juga konstan. Jadi mendatar grafiknya. Bagaimana kalau ini diganti dengan arus AC? Dengan arus AC. Nah, ini terlihat bahwa lampu akan menyala terang redup
Nah, ini bisa ditunjukkan dengan grafik bahwa untuk grafik arus maupun grafik tegangan, kalau kita perhatikan nilainya arus itu tidak tetap atau tidak konstan. Jadi kadang maksimum, kadang 0, di sini 0, kadang-kadang minimum. Jadi maksimum dengan tanda negatif atau minimum ya. Jadi kadang maksimum 0, minimum 0, maksimum dan seterusnya. Begitu juga dengan tegangan. Jadi berupa grafik sinus. Nah, ini yang kalau kita perhatikan bahwa di sini ketika maksimum dia menyala paling terang, ketika minimum atau 0 dia akan mati. Kemudian kalau misalkan saja lampu ini kita ganti sekarang. Oke. Kita ganti lampunya menggunakan hambatan dulu. Nah, kalau menggunakan hambatan bagaimana ini? Arus AC dengan menggunakan hambatan. Ini saya perbesar dulu ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ketika hambatan dihubungkan dengan arus AC, maka ini sama dengan dihubungkan dengan lampu tadi. Jadi nilai arusnya berubah-ubah membentuk grafik sinus. Bagaimana kalau hambatan kita ganti dengan kapasitor? Nah, jika diganti dengan kapasitor, ternyata masih ada arus yang mengalir. Tegangannya seperti ini. Kalau kita lihat bahwa pada saat AC dihubungkan dengan kapasitor, arus listrik masih mengalir. Oke, kita perlihatkan elektronnya. Elektron ini bergerak. Nah, elektron bergeraknya ke kanan dan ke kiri. Setelah ke kanan, ke kiri, searah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam. Itu artinya apa? Artinya bahwa pada sumber tegangan AC ini, kutub positif dan negatifnya itu berubah-ubah. Kadang-kadang di kanan positif, kadang-kadang di kiri positif. Atau yang di kanan negatif, yang di kiri juga negatif kadang-kadang. Jadi misalkan seperti ini. Ini positif, ini negatif. Kemudian berubah lagi nanti yang ini negatif, yang ini positif. Jadi kutubnya itu gantian positif negatif. Namun di sini untuk kapasitor masih bisa dilewati arus AC. Oke, sekarang kita ganti dengan kumparan. Kumparan kalau kita hubungkan ternyata kumparan itu bisa mengalirkan arus listrik. Nah, ini kumparannya mengalirkan arus listrik ini. Ya. Kalau kita lihat bahwa untuk grafiknya hampir sama ini. Ini sinus, ini juga sinus, ya. Jadi ini kumparan. Nah, bagaimana kalau misalkan AC ini kita ganti dengan DC? Oke. Kita ganti DC baterai ini. Nah, ternyata masih bisa dilewati oleh arus listrik. Oke, dilewati arus listrik. Nah, kalau kita lihat arus listriknya ini juga hampir konstan ya. Konstan. Ini tegangannya juga konstan atau tetap. Oke, sekarang kalau kita ganti dengan kapasitor, kita ganti dengan kapasitor.
bagaimana arus DC ini. Kita tutup dulu. Ternyata di sini elektron tidak bergerak sama sekali. Kalau kita lihat grafik, di sini antara ujung kapasitor tegangannya nilainya mendekati 10, sedangkan yang ampere meternya ini menunjukkan angka 0. Artinya bahwa pada rangkaian ini, untuk rangkaian dengan sumber tegangan DC, ternyata arus listrik 0. Berarti kapasitor tidak bisa dilewati oleh arus listrik atau tidak bisa dilewati juga oleh elektron. Oke, sekarang kalau kapasitornya saya ganti dengan hambatan. Oke, kalau dilewati dengan hambatan, apabila hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka kita lihat di sini bahwa arusnya ini tidak 0, ya. Ini mendekati 1 ampere. Kemudian tegangannya, oh ini belum terhubung, tegangannya pada angka tertentu di sini mendekati 10 ampere dan ini mendatar. Begitu untuk penjelasan bagaimana hambatan, kapasitor, dan komparan atau induktor dihubungkan dengan sumber tegangan DC dan AC. Kesimpulannya bahwa untuk hambatan dan kumparan itu bisa meneruskan arus AC, sedangkan untuk kapasitor itu hanya bisa meneruskan arus AC tetapi tidak bisa meneruskan arus DC atau sifatnya memblokir arus DC. Dan untuk bentuk gelombang arus maupun tegangan itu untuk DC itu sifatnya konstan, jadi berupa garis lurus mendatar, sedangkan untuk AC itu berbentuk seperti gambar kosinus.